With a love, yuk cari tahu faktanya. Oke, selamat datang di Alo Podcast, di mana pada podcast ini kita akan menyampaikan informasi mengenai dunia fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena aphelion. Pada podcast ini juga kita ditemani oleh narasumber dari salah satu dosen program studi fisika Fakultas MIPA, yaitu Pak Igusti Ngurah Yudi Handayana MSc. Gimana kabarnya, Pak? Halo, selamat pagi. Baik. Baik. Gimana, sehat? Sehat sih, Pak nih. Oke. Untuk aktivitas pada pagi hari ini kan kita terasa lebih dingin ini, Pak nih. Entah kenapa juga ternyata pada saat saya melihat beberapa berita yang ada di media sosial, di Google kayak gitu, ternyata ada salah satu fenomena yang bernama aphelion kayak gitu, Pak. Nah, seperti yang saya sudah baca atau yang saya ketahui, kalau aphelion itu salah satu peristiwa di mana bumi berada di titik terdekat dengan matahari kayak gitu, Pak. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, Pak, sebenarnya apa sih aphelion itu kayak gitu? Banyak orang yang bertanya, dan banyak juga orang berpikir kalau aphelion ini ternyata berdampak pada bumi kayak gitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai fenomena aphelion tersebut, Pak? Oke. Aphelion itu sebenarnya fenomena yang unik gitu ya. Unik dari peredaran bumi mengelilingi matahari. Yang mana kalau ya kita tahu kan secara teoritik bumi mengelilingi matahari itu enggak lingkaran sempurna dia, tapi dia tuh membentuk elips dengan matahari ada di salah satu fokusnya. Nah, sehingga kadangkala bumi akan berada di titik terjauh dari matahari, ya, kemudian kadang ada di titik terdekat. Nah, semua itu ada hukum-hukumnya. Pernah kita pelajari kan, hukum Kepler, bahkan analisis mengenai lintasannya ini kita pelajari melalui hukum Newton juga. Nah, titik terjauhnya itu dengan titik terdekat saya rasa nggak terlalu signifikan sih. Titik terjauhnya itu kan sekitar 152 juta kilometer, titik dekatnya itu sekitar 148 juta kilometer dari matahari. Iya. Ya, ini fenomena biasa, unik gitu karena ada akibat peredaran untuk elips itu, tapi secara fisika itu biasa. Tapi banyak orang yang mengira juga nih, Pak nih, mengenai terjadi perubahan suhu yang begitu bisa kita rasakan, yaitu lebih dingin daripada sebelumnya. Nah, banyak orang berpikir seperti ternyata fenomena aphelion ini memberikan dampak terhadap perubahan suhu itu, Pak. Suhu di bumi? Iya. Oke, ya mungkin sekarang ini kita ngerasa agak dingin ya. Iya, di Lombok. Di Lombok. Ya, tapi kalau kita berbicara efek kita, maksud saya kita misalnya mau mencoba mengaitkan gitu, apa yang kita rasakan di sini dengan peristiwa aphelion, karena kebetulan memang kita ngerasakan dinginnya suhu saat ini itu berbarengan dengan muncul posisi bumi di titik terjauh matahari. Pertanyaan pertama dulu, daerah mana dulu? Kalau kita bicara di Lombok ya dingin. Tapi kalau di daerah lain apakah sama dinginnya kayak di Lombok? Nggak tahu kan? Nah, dari sana aja sebenarnya itu udah sedikit ya mematahkan asumsi itu bahwa aphelion berdampak langsung terhadap turunnya suhu di bumi. Karena kan di beberapa tempat belum tentu sama seperti di Lombok panasnya, suhunya gitu kan. Ya memang kebetulan aja gitu, suhu dinginnya di Lombok berbarengan dengan fenomena aphelion. Kalau kita masuk ke berbicara di fenomena turunnya suhu di Lombok atau belahan ya di selatan Khatulistiwa gitu ya, itu sebenarnya bukan semata-mata kaitkan dengan aphelion, tapi itu kan lebih pada gerak semu harian matahari akibat posisi bumi yang mengelilingi matahari dengan sudut kemiringan tertentu, sehingga kadangkala berdasarkan
geografis letak di bumi berdasarkan lintangnya, matahari bisa seolah-olah berada di belahan bumi utara kan? Ya. Dan kadang matahari juga berada di bumi selatan. Nah, saat ini matahari itu ada belahan di bumi utara. Sehingga di belahan bumi utara saat ini musim panas. Dan kita ada di belahan musim bumi selatan. Dekat dengan daerah yang sedang mengalami musim dingin. Iya. Nah, kemudian kita bisa kaitkan lagi dengan fenomena angin. Iya kan? Ya, kebetulan kan di sebelah selatan benua Asia atau dekat dengan Indonesia itu benua Australia itu Pak, yang kebetulan yang lagi mengalami musim dingin, berarti itu salah satu faktornya berarti. Bisa jadi karena kan fenomena aliran udara walaupun sangat kompleks, tapi sederhananya kita bilang bahwa udara mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Nah, di belahan bumi utara itu kan suhunya lebih panas. Lebih tinggi dari belahan bumi selatan. Otomatis udara yang di belahan bumi utara itu massa jenisnya lebih kecil. Ya kan? Bisa kaitkan dengan fenomena pemuaian dan yang macam-macam. Bahkan udara yang di belahan bumi utara itu cenderung dia, kalau panas itu kan udara itu cenderung naik. Otomatis akan digantikan oleh udara yang lebih dingin. Nah, berarti secara kasarnya ada aliran udara menuju ke arah utara. Otomatis kita Indonesia atau Lombok itu kan kena aliran udara dari selatan. Udah selatan itu dari lagi musim dingin. Lagi musim dingin. Jadi dingin. Terasa suhunya juga lebih dingin. Di samping walaupun tidak signifikan, intensitas matahari juga cukup berkurang karena bumi sekarang sedang berada tepat di 23,5 lintang utara. Kita sedangkan berada di lintang selatan. Gitu. Ya, bisa dibilang kaitan secara langsung dengan aphelion itu mungkin tidak. Tapi kebetulan fenomenanya tuh berbarengan. Gitu. Karena kebetulan berbarengan tapi hubungan sebab akibat saya rasa enggak signifikan. Cuman kebetulan aja fenomenanya di waktu yang sama. Oke, tapi mengenai tadi kan ada beberapa daerah nih, misalkan di Lombok ternyata berdampak terhadap faktor dari angin yang berada dari benua Australia gitu, sehingga mendapatkan dingin. Nah, ada juga daerah-daerah yang kita tidak ketahui. Tapi yang menariknya nih Pak, kebetulan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, yang jadi pertanyaan itu gimana sih kondisi geologis Indonesia gitu, kenapa bisa seperti itu kayak gitu Pak? Geografis maksudnya. Geografis. Geografis. Nah, Indonesia tuh unik. Kalau kita bicara geografis Indonesia tuh unik sekali. Karena Indonesia itu berada di antara dua benua. Artinya dua daratan yang luas. Kemudian di antara dua perairan yang luas atau dua samudra. Sehingga cuaca di Indonesia itu unik gitu loh. Di mana Indonesia mengalami dua musim hujan dan musim kemarau yang biasanya itu periodik. September, Maret itu hujan, April, Agustus itu kemarau. Walaupun saat ini mungkin karena berbagai macam isu. Jadi kadang nggak karuan gitu kan. Tapi teorinya seperti itu. Sehingga Indonesia mengalami ada yang namanya angin muson tenggara dan angin muson barat laut. Nah, angin muson barat laut oke, kita lihat. Barat laut itu nanti kan datangnya dari Australia. Daratan Australia, dan itu kering cenderung. Karena cenderung kering, maka Indonesia mengalami musim kemarau sebagian besar Bukan berarti tidak ada hujan. Di daerah Sumatera, selatan Sumatera itu hujan. Kenapa? Karena udara atau angin yang mencapai Sumatera itu melewati Samudra Hindia. Lembab dia. Hujan di sana. Tapi sebagian besar lainnya di Indonesia kemarau. Dengan kalau angin musim tenggara, hampir sebagian besar udara itu berasal dari wilayah perairan Samudra Pasifik, sehingga banyak membawa uap-uap air dan gitu. Seperti biasa prosesnya kondensasi, menjadilah musim hujan di Indonesia. Itu unik banget. Saya rasa di dunia enggak ada daerah yang sepemahaman saya tidak ada daerah yang seunik Indonesia.
Itulah kenapa Indonesia itu kaya dengan berbagai macam keindahan alamnya, hutan, hutan tropisnya, kemudian ya pokoknya unik lah Indonesia itu. Selain kalau misalnya kita berbicara geologi itu juga menarik sekali. Indonesia ada di Ring of Fire. Ring of Fire, cincin api Pasifik itu kan. Nah, itu maksudnya seperti apa itu, Pak? Mungkin bisa jelaskan kayak Ring of Fire itu apa sih? Wah, ini menarik ini. Kalau kita ngomongin Ring of Fire itu, jadi dari hasil penelitian dari dalam waktu yang cukup lama, akhirnya ditemukan bahwa kan gini, bumi itu kan terdiri atas lempeng-lempeng kan. Bumi itu kan terdiri atas lempeng-lempeng. Secara umum dibagi atas dua, ada lempeng samudra, ada lempeng benua. Yang semuanya itu bergerak satu sama lain. Dan ada lempeng yang saling bertumbukan, ada yang saling menjauh, ada yang bergesekan. Ya kan? Banyak bukti-buktinya bahwa memang bumi ini terdiri atas lempeng-lempeng. Mulai dari sehingga bentuk muka bumi yang sekarang ini bisa jadi dalam ribuan atau puluhan ribu tahun mendatang itu akan bisa berbeda. Jadi dari jutaan tahun yang lalu sampai sekarang bentuk muka bumi itu ternyata pulau-pulau yang ada sekarang itu berbeda-beda. Iya, karena saling bergerak lah pokoknya gitu. Nah, dari dan kenapa dia bisa bergerak? Ya jadi bumi itu kan ada strukturnya, ada kerak, ada mantel gitu kan. Nah, kemudian ternyata fenomena vulkanologi itu, kalau kita lihat dari struktur bumi itu, ternyata di wilayah Pasifik sampai ke Asia. Termasuk Indonesia, lewati Jepang. Nah itu ternyata di sanalah berjejer gunung-gunung berapi yang aktif, yang mana itu disebut sebagai Ring of Fire. Ya, nanti mungkin kita bisa bahas di kesempatan lain secara lebih detail. Nah itu yang membuat Indonesia itu selain letak geografis tadi juga memiliki deretan aktivitas vulkanologi yang dan juga kekayaan geologi yang cukup unik dan ya cukup kaya gitu. Yang nggak bisa kita jelaskan terlebih rinci kayak gitu, Pak ya. Nantilah kita jelasin. Tapi itu menarik kita bahas. Atau mungkin dengan beberapa teman-teman yang ahli dalam bidang geologi. Karena saya nggak mau bicara banyak di sana karena memang saya bukan ahlinya di sana, nanti salah. Tetapi yang saya pahami itu. Oke, mungkin kita kembali lagi di mengenai fenomena aphelion ya, Pak. Berarti bisa kita katakan atau tidak kita simpulkan ini. Ternyata aphelion itu tidak berdampak secara signifikan terhadap bumi gitu, Pak. Tidak. Dan ternyata yang kita rasakan terjadi perubahan suhu ini tidak hanya melalui fenomena aphelion. Ternyata ada beberapa faktor yang memang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu seperti itu, Pak. Betul. Jadi intinya bukan semata-mata kita bisa langsung kaitkan dengan fenomena. Harus ada data yang jelas tentang apakah fenomena aphelion itu berdampak bagi bumi. Jadi kan logika sederhananya diasumsikan karena lebih jauh dari matahari lebih dingin. Tapi kan seperti yang saya sebutkan tadi, angkanya perbedaan antara titik perihelion dengan aphelion kan nggak terlalu jauh. Jaraknya. Perbedaan jaraknya, jadi saya rasa nggak terlalu signifikan. Suhu dingin ini lebih banyak sepengetahuan saya itu ya karena fenomena iklim aja, fenomena cuaca yang mana di berbagai belahan bumi itu sedang mengalami iklim yang berbeda-beda. Dan kebetulan di saat ini pas fenomena aphelion, pas juga bumi dekat dengan belahan bumi yang kita berada di daerah yang dekat dengan belahan bumi sedang mengalami musim dingin. Dan akibat juga fenomena angin dan juga letak geografis ya kerasa lebih dingin gitu.
Oke, mungkin teman-teman itu tadi sedikit informasi mengenai fenomena aphelion dan emang ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang kita rasakan terjadinya perubahan suhu pada saat ini. Nah, mungkin untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa membaca beberapa informasi yang ada di internet atau sumber-sumber yang terpercaya. Oke, mungkin sekian aja dulu Pak ya untuk kesempatan kali ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah mau menonton, dan pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas hal-hal menarik lagi mengenai dunia fisika ini Pak nih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan waktunya Pak. Ya, terima kasih sudah diundang. Nah, oke, baik, terima kasih teman-teman. Kembali, sampai jumpa di Lo Podcast selanjutnya. Terima kasih.